guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku akan memberitahu kalian contoh kata baku dan tidak baku. Kalian stay tune aja, enjoy for watching. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Nah, pengertian kata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang penggunaannya sudah sesuai ejaan dan aturan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata tidak baku adalah kata yang kebalikannya dari kata baku, yang penggunaannya tidak sesuai dengan ejaan atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang saya akan memberikan contoh kata baku dan tidak baku yang sudah saya temui di jalan-jalan atau di banner-banner. Nah, contohnya di penulisan kata apotik. Apotik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia termasuk kata tidak baku dan kata bakunya adalah apotek. Penulisannya APOTEK. Kemudian kata gulai pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata gulai tergolong kata tidak baku dan kata bakunya adalah gule pakai GULE. Pada penulisan servis seharusnya menggunakan huruf S untuk depannya. Untuk penulisan bis seharusnya ditulis dengan huruf O. Nah, yang benar adalah kata bus, BUS. Penulisan kata pijat itu merupakan kata tidak baku. Nah, kata bakunya adalah pijat, PIJAT. Kemudian kata vermak. Vermak merupakan kata tidak baku dari kata permak. Yang benar adalah PERMAK. Kata fotokopi itu merupakan kata tidak baku. Nah, kata bakunya adalah fotokopi, FOTOKOPI. Pada penulisan mie seharusnya tidak memakai huruf E karena merupakan kata tidak baku. Nah, kata bakunya adalah mie ayam tanpa huruf E. Pada penulisan dikunci seharusnya tidak memakai spasi. Nah, kemudian di penulisan di luar seharusnya memakai spasi. Di spasi luar. Kemudian penulisan kata Senen seharusnya memakai huruf I, Senin. Dan kemudian kata Jumat tidak memakai koma atas. Penempatan konjungsi yang salah terjadi di kata dijual. Nah, dijual seharusnya tidak memakai spasi. Pada kata antri seharusnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kata tidak baku. Nah, kata bakunya adalah antre, memakai huruf E, ANTRE. Penempatan konjungsi yang salah juga terjadi di kata dikontrakan, seharusnya tidak memakai spasi. Kemudian pada kata teknik seharusnya menggunakan kata TEKNIK, teknik, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pada penulisan privat itu merupakan kata tidak baku. Nah, kata bakunya adalah privat, PRIVAT, bukan memakai huruf E. Nah, kata baku dan kata tidak baku itu juga punya ciri-ciri. Ciri-ciri kata baku adalah kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Terus kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Terus baku adalah bahasa percakapan. Kata baku biasa digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Nah, kata baku tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Kata baku tidak mengandung arti pleonasme. Terus kata baku tidak mengandung hiperkoreks.
Ciri-ciri kata tidak baku biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari, sudah dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa daerah, sudah dipengaruhi oleh perkembangan zaman, bentuk mudah berubah-ubah, kayak mudah berubah-ubah gitu, memiliki arti yang sama. Kata baku mempunyai fungsi yang pertama, fungsi pemersatu, artinya mempersatukan penutur atau penulisannya menjadi satu bahasa. Kemudian fungsi pemberi kekhasan, artinya pembakuan kata dalam bahasa dapat menjadi pembeda dalam pemakaian bahasa lainnya. Terus fungsi pembawa kewibawaan, artinya kata baku yang diterapkan dalam bahasa dapat memperhatikan kewibawaan pemakainya gitu. Terus yang keempat, fungsi kerangka acuan, artinya kata baku menjadi patokan bagi benar atau tidaknya bahasa seseorang atau kelompok. Penggunaan kata baku dan tidak baku itu biasanya digunakan kalau untuk kata baku biasanya digunakan untuk membuat laporan, karya ilmiah, terus nota dinas, surat lamaran pekerjaan, dan sebagainya. Nah, kalau kata tidak baku itu biasanya digunakan untuk kegiatan sehari-hari sebagai bahasa pergaulan dengan teman sebaya, dengan orang yang telah dikenal gitu, dan yang sudah akrab dengan kita. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan kata baku dan tidak baku itu seperti apa contohnya. Nah, sekarang saya mohon izin pamit semuanya. Bye-bye. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Oke, bye-bye.